untuk hari ini. Dan sebelumnya saya harapkan untuk semua yang ikut anak-anakku sekalian supaya supaya videonya bisa diaktifkan atau kameranya diaktifkan pada saat kita sama-sama membacakan doa. Oke, silakan Jupri dipimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warziqni fahma. Oke. Terima kasih untuk Jupri telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan melihat materi kita untuk hari ini, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ini materi adalah merupakan materi lanjutan atau pertemuan kedua tentang pencegahan pergaulan bebas di bab ke-9. Jadi bisa dibuka bukunya, kemudian di samping itu anak-anak sekalian juga bisa menyiapkan alat tulis menulisnya, karena sebentar ada tugas yang saya berikan dan juga sekaligus langsung dijawab ya. Dan untuk kali ini kita akan melihat tentang mengulangi kembali, saya mau merefleksi, mudah-mudahan apa kira-kira yang bisa memberikan penjelasan atau menjelaskan tentang pergaulan bebas. Ya, silakan. Pengertian pergaulan bebas. Ya. Saya, Pak. Oke, silakan. Pergaulan bebas itu proses interaksi yang dilakukan oleh individu yang dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Iya. Oke, sudah hampir benar, namun masih perlu ditambahkan. Nah, itu baru pergaulan ya. Jadi kalau pergaulan itu adalah suatu interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, yang saya tanyakan adalah tentang pergaulan bebas. Ya, jadi ini ada. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebut namanya dulu. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Iya, itu 100 untuk Jupri. Jadi jawabannya sudah sangat sempurna ya. Kalau tadi Suci Ramadhani hanya memberikan penjelasan tentang pengertian daripada pergaulan. Nah, sekarang Jupri sudah menyempurnakan. Jadi pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Nah, itu perlu digarisbawahi anakku sekalian. Salah satu bentuk perilaku menyimpang, artinya ini tidak sesuai dengan aturan ya, yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama ataupun kesusilaan. Nah, itulah pengertian daripada pergaulan bebas. Nah, anakku sekalian, setelah melihat pengertian ini, sudah pasti ada gambaran-gambaran yang ada dalam diri anakku sekalian, seperti apa bentuk, bagaimana ciri-ciri, apa pengaruhnya, bagaimana dampaknya tentang pergaulan bebas itu sendiri. Nah, inilah kita akan lihat lebih jauh anakku sekalian
Sebab kenapa? Pergaulan bebas ini adalah suatu hal yang sangat membahayakan, baik dalam diri kita sendiri juga kepada orang lain. Sekarang bisa dilihat bukunya semua. Jadi kebetulan saya tidak tampilkan slide-nya ini. Kebetulan laptop saya tidak mau menampilkan layar PowerPoint-nya, tidak mau tershare ya. Jadi saya hanya bisa menampilkan materi dalam bentuk foto ya. Namun yang pastinya anak-anakku sekalian bahwa materi ini adalah merupakan lanjutan daripada materi kita sebelumnya ya. Mungkin sudah tampil ya, sudah ada di layarnya. Bagaimana Jupri, sudah ada? Nah, sekarang sudah kita bisa lihat ya. Jadi tadi Jupri sudah menyampaikan tentang pengertian daripada pergaulan bebas. Nah, sekarang kita lihat lagi ciri-ciri ya, ciri-ciri daripada pergaulan bebas itu sendiri. Nah, siapa yang bisa bacakan anakku sekalian? Apa ciri-cirinya daripada pergaulan bebas? Ya, silakan Suci Ramadhani. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu satu, penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4, rasa ingin tahu yang besar. 5, rasa ingin mencoba dan merasakan. 6, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam hal. 8, kesalahan yang dialami akibat konflik karena keinginan menjadi dewasa sendiri dan keinginan dan akan perasaan aman sebagai orang anak dalam keluarga dan kesedihan, banyak mengalami tekanan mental dan emosi sulit, pesta tahun mereka, dan Iya, oke, baik, dan terima kasih Suci Ramadhani sudah memberikan penjelasan terkait dengan ciri-ciri daripada pergaulan bebas itu sendiri. Nah, sekarang yang kita lihat yang pertama adalah penghamburan harta untuk memenuhi keinginan nafsu biologis. Nah, yang mana dimaksud di sini anak-anakku sekalian, artinya menggunakan harta dengan secara berlebihan. Nah, kenapa dia lakukan hal seperti ini? Karena adanya keinginan untuk memenuhi nafsu biologisnya. Jadi ini adalah merupakan salah satu daripada ciri pergaulan bebas. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan seperti ini, ataukah anakku sendiri sudah pernah melakukan ini, itu menandakan bahwa dalam diri anakku sekalian sudah ada ciri-ciri. Ciri-ciri ini perlu kita hindari ya. Jangan kita lakukan. Kalaupun misalnya juga ada teman yang kita temui melakukan seperti ini, ya kita harus memberikan nasihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan yang keji. Nah, saya mau bertanya dulu anakku sekalian di sini, kira-kira yang mana yang dimaksud di sini adalah jalan yang haram atau keji? Mencuri. Oke, mencuri, apalagi?
Apalagi ada lagi yang bisa memberikan contoh perbuatan keji atau perbuatan yang haram atau siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ada lagi? Ya, jadi tadi salah satu contoh yang diberikan oleh temannya yang disampaikan tentang jalan yang tidak benar untuk mendapatkan harta, yaitu dengan cara mencuri atau mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan orang yang punya barang itu. Nah, itulah namanya mencuri. Nah, ada juga contoh yang lain seperti merampok, ya. Nah, kalau merampok itu adalah mengambil harta orang lain secara paksa. Jadi dia memaksa, ya. Nah, inilah salah satu contoh daripada perbuatan keji, artinya jalan yang tidak benar untuk mendapatkan harta. Yang kedua, contoh yang lain bisa juga kita lihat seperti main judi, ya. Ya, judi juga itu adalah merupakan jalan yang tidak benar atau jalan yang keji, ya. Apalagi seperti sering kita dengar, seperti yang biasa kita dengar itu adalah seorang perempuan yang melayani laki lain yang bukan muhrim, berhubungan belum melalui satu syarat. Nah, itu ya. Kadangkala juga kita sering mendengar seperti itu, melampiaskan hawa nafsunya orang lain tanpa melalui beberapa syarat, seperti didahului dengan suatu pernikahan. Dengan kata kasarnya biasa kita dengar itu menjual diri. Nah, ini juga adalah merupakan jalan yang tidak benar. Jadi anakku sekalian, jangan melakukan hal-hal yang seperti ini karena ini adalah merupakan ciri daripada pergaulan bebas. Kemudian ciri yang ketiga adalah menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Nah, yang dimana dimaksud di sini adalah seperti kalau kita perhatikan gerak-gerik orang itu, dia menampakkan dirinya seakan-akan orang yang baik. Tetapi kenyataan yang terjadi dalam dirinya adalah tidak seperti itu. Sehingga itu memperlihatkan suatu perilaku yang tidak sesuai apa yang ada dalam dirinya sendiri. Makanya dikatakan perilaku munafik dalam masyarakat. Selanjutnya adalah rasa ingin tahu yang besar. Nah, ini kadangkala yang membuat seseorang, pemuda-pemudi sehingga dia melakukan pergaulan bebas, ya, karena keingintahuannya yang besar, rasa penasarannya, ya, untuk mengetahui sesuatu sehingga dia melakukannya. Nah, itulah yang dikatakan di sini rasa ingin tahu yang besar. Kemudian, ini sama dengan bagian berikutnya yaitu rasa ingin mencoba dan merasakan. Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi saya jelaskan, yaitu rasa ingin tahu yang besar, kemudian rasa ingin mencoba dan merasakan. Jadi terbawa karena adanya rasa penasaran, seperti ingin mencoba minuman-minuman keras, ingin mencoba mengkonsumsi narkoba, karena dia penasaran, karena selalu mendengar sehingga dia melakukan hal itu. Selanjutnya adalah terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapi. Nah, jadi perubahan-perubahan emosi di sini perlu anakku sekalian pahami bahwa ini disebabkan seperti tadi diawali dengan rasa ingin coba sehingga timbullah perubahan-perubahan emosi, pikiran yang tidak dia bisa lagi kendalikan. Nah, sehingga terjadilah yang namanya pergaulan bebas.
Kemudian mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. Jadi ini juga ada kaitannya dengan yang tadi saya sudah jelaskan ya. Bahwa orang yang selalu mengalami kegelisahan, seperti dia tidak tenang dalam di rumahnya, selalu ingin keluar, kemudian dia tidak bisa lagi menahan kesabaran ketika itu muncul, selalu ingin bepergian, dia tidak kenal waktu, tengah malam. Nah, ini adalah merupakan suatu hal yang juga menunjukkan daripada ciri-ciri pergaulan bebas. Terus berikutnya, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, serta keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Jadi anak-anakku sekalian, dia sudah menganggap dirinya sudah bisa mandiri, dan dia tidak bisa lagi menerima segala masukan daripada orang tuanya karena dia menganggap dirinya bahwa sudah lebih yang dia miliki dibanding dengan orang tuanya. Nah, itu ya maksudnya. Selanjutnya, banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Nah, inilah karena beberapa perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebelumnya yang terkait dengan pergaulan bebas, seperti tadi mencari harta yang tidak halal atau dengan jalan yang haram atau keji. Nah, sekarang dia mengalami tekanan mental. Tekanan mental ini disebabkan karena rasa malu, tidak mau lagi dilihat sama orang banyak. Akhirnya dia merasa tertekan ya. Nah, sehingga hal ini bisa berakibat fatal terhadap anak itu sendiri atau terhadap kita sendiri kalau ada yang mengalami hal ini. Yang terakhir adalah terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan ya. Dan pil-pil setan. Nah, inilah yang harus kita hindari anak-anakku sekalian. Semua yang ditampilkan dalam ciri-ciri daripada pergaulan bebas ini ya. Karena kenapa? Kalau ini yang dilakukan, ini dapat mengakibatkan beberapa hal di dalam diri kita, anakku sekalian. Oke, lanjut lagi dari materi berikutnya. Jadi kita sudah memberikan kita sudah melihat ciri-ciri pergaulan bebas, atau saya merefleksi lagi ya. Merefleksikan lagi tentang ciri-ciri pergaulan bebas. Nah, tolong disimak baik-baik dengan benar ya. Nah, pernyataan saya begini. Benarkah pernyataan yang saya sampaikan, yang saya bacakan ya? Jadi tolong dijawab benar atau salah ya. Jadi soalnya ini berkaitan dengan pergaulan bebas. Jadi tolong disimak baik-baik dan dijawab. Jadi jawabannya hanya itu, benar atau salah. Ya. Saya akan bacakan. Ciri-ciri pergaulan bebas adalah tidak banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Jawabannya benar atau salah? Salah, Pak. Salah. Seharusnya Pak. yang benarnya bagaimana yang benarnya? Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Oke, bagus. Berikutnya lagi. Ciri-ciri pergaulan bebas. Jadi jawabannya sama ya, benar atau salah. Ciri-ciri pergaulan bebas tidak menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya. Salah, Pak. Pak. Ya, salah atau benar? Salah, Pak. Oke, yang benarnya? Yang benarnya bagaimana? Menghamburkan harta untuk memenuhi hasratnya. Iya, oke, baik, dan terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi sudah kita mengetahui bersama dari beberapa ciri-ciri
pergaulan bebas. Ya, jadi anak-anakku sekalian seperti itulah nanti model-model pertanyaan untuk penilaian tengah semester ada mencari benar pernyataan benar atau salah ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor penyebab daripada pergaulan bebas. Jadi faktor, silakan diperhatikan lagi bukunya. Faktor penyebab daripada pergaulan bebas. Ya. Ya, bisa kita lihat lagi. Faktor penyebab pergaulan bebas yang pertama adalah faktor kesenjangan. Kemudian yang kedua adalah faktor kekurangan pedulian. Yang ketiga, faktor ketidakmengertian. Yang keempat, faktor agama dan imam. Kemudian yang terakhir adalah perubahan zaman. Nah, sekarang kita lihat lagi satu persatu. Yang pertama adalah faktor kesenjangan. Nah, di sini kita sudah pernah bahkan sudah sering menemukan seseorang yang yang melakukan hal ini ya. Nah, ini faktor kesenjangan diakibatkan karena si anak ini sudah merasa bahwa orang tua mereka sudah ketinggalan zaman dalam urusan orang muda ya. Jadi dia tidak mau lagi mendengar segala bentuk nasihat daripada orang tuanya ya. Pokoknya apa yang dia mau lakukan, dia tidak berpikir lagi bahwa itu sudah mengandung suatu nilai yang negatif, yang jelasnya segala hasratnya bisa terpenuhi. Ya, jadi ini adalah salah satu merupakan faktor, ya, faktor penyebabnya. Karena anak tersebut tidak lagi mengindahkan atau tidak mau lagi mendengarkan nasihat daripada orang tuanya karena dia menganggap bahwa orang tuanya itu sudah ketinggalan zaman, ya, menganggap orang tuanya bahwa dia sudah kuno, ya, dia tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihatnya. Selanjutnya yang kedua adalah faktor kekurangan pedulian, ya. Faktor kekurangan pedulian. Artinya seorang anak tidak lagi mendapat perhatian daripada orang tuanya, ya. Dia tidak mau lagi orang tua ini tidak mau lagi mencampuri ya, tidak mau lagi mencampuri urusan anaknya. Nah, inilah yang merupakan faktor penyebabnya kenapa pergaulan bebas itu terjadi. Jadi anak-anakku sekalian, kalau misalnya anak-anakku sekalian masih sering dinasihati, masih sering diberikan nasihat oleh orang tuanya, artinya itu bahwa orang tua anak-anakku sekalian masih sangat peduli, ya, masih sangat peduli dengan anak-anakku sekalian. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, ya tolong diperhatikan. Karena yang ditakuti kalau orang tua lagi tidak mau lagi peduli, ya, tidak mau lagi memberikan nasihat, tidak mau lagi bertanya tentang apa yang kalian lakukan. Nah, itu artinya dia tidak peduli lagi. Selanjutnya adalah faktor ketidakmengertian, ya. Yang dimaksud di sini adalah terkait lagi dengan orang tua. Orang tua tidak mengerti lagi ya, tidak mengerti dan tidak mau lagi karena tidak merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik ya. Artinya dia tidak mau lagi mengetahui ya, tidak mau lagi tahu tentang apa yang dilakukan anaknya. Dan dia tidak mengerti apa yang dia lakukan, ya. Misalnya ada anaknya yang sering mengkonsumsi minuman-minuman keras, dia tidak mau lagi peduli itu karena dia tidak mengerti.
Pengertian maksud di sini adalah tidak dia terpahami, dia tidak mengetahui apa dampak yang akan ditimbulkan ketika melakukan hal itu. Ya, jadi itu faktor ketidakmengertian. Kemudian berikutnya adalah faktor agama dan iman. Nah, ini tadi ada kaitannya yang anak-anakku sekalian pelajari di pertemuan pertama tadi tentang puasa ya, tentang puasa. Nah, tadi saya sempat mendengarkan juga penjelasan dari bu gurunya. Nah, inilah perlunya anak-anakku sekalian mengetahui tentang agama dan iman ya. Karena kalau tidak, anak-anakku sekalian, untuk kehidupan keseharian kita, apa yang kita lakukan, kalau kita tidak memahaminya, apa yang kita lakukan itu akan bisa melakukan suatu penyimpangan. Seperti tadi, katakan penyimpangan terhadap norma agama ataupun norma kesusilaan. Nah, faktor agama dan iman seperti di sini dikatakan, tanpa agama hidup mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Ya, jadi kalau tidak ada aturan, tidak ada pedoman, maka kita jalan dengan apa adanya, apa yang kita inginkan, karena tidak ada aturan. Jadi kita harus memahami anak-anakku sekalian, ya. Kemudian dengan agama kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Jadi memang harus kita anak-anakku sekalian pahami di sini, karena ini adalah merupakan faktor penyebab daripada pergaulan bebas. Kalau kita tidak paham di sini, seperti minum minuman keras, itu dalam agama kan merupakan perbuatan yang terlarang ya, perbuatan yang haram. Mencuri juga perbuatan yang keji. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita tidak paham tentang agama, kemudian iman, maka apa yang kita lakukan bisa saja adalah suatu perbuatan yang menyimpang. Terakhir adalah perubahan zaman. Ya, jadi seiring dengan berubahnya perubahan zaman ini, anak-anakku sekalian perlu kita selalu hati-hati dan perlu kita selalu waspada, ya. Karena kalau tidak, kita bisa ketinggalan dan bisa kita juga melakukan hal-hal yang keliru atau yang salah. Kita juga kalau tidak mengikuti perubahan zaman yang tertinggal juga. Seperti sekarang, zaman era digital ya, semuanya kita lakukan dengan melalui alat-alat yang sudah canggih. Seperti saja sekarang, andaikan andaikan tidak ada yang namanya seperti alat komunikasi yang kita gunakan dalam hal ini seperti HP, tidak bisa lagi kita mengikuti pembelajaran. Nah, itu adalah dari sisi positifnya. Nah, di mana lagi perubahan zaman ini? Termasuk di sini adalah ikut berkembangnya suatu kebudayaan ya, yang biasa disebut dengan istilah globalisasi. Nah, di sini remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan Barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang Barat yang lebih bebas. Nah, ini yang perlu kita hindari anakku sekalian ya. Jadi kita tetap menjaga kebudayaan kita ya, kita tidak mengikuti kebudayaan daripada bangsa Barat. Oke, saya kira itu penyebab daripada faktor pergaulan bebas. Nah, sekarang saya mau refleksikan lagi ya. Tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Jadi ini bentuk soalnya lagi, bentuk pilihan ganda lagi ya, bentuk pilihan ganda lagi. Nah, soalnya seperti ini. Berikut ini yang termasuk faktor penyebab pergaulan bebas, kecuali, saya ulangi,
Berikut ini yang merupakan faktor penyebab pergaulan bebas, kecuali bagian A, faktor kesenjangan, bagian B, faktor kepedulian, bagian C, faktor ketidakmengertian, bagian D, faktor agama dan iman. Jadi saya ulangi, pilihannya bagian A, faktor kesenjangan, kemudian bagian B, faktor kepedulian, bagian C, faktor ketidakmengertian, kemudian D, faktor agama dan iman. Yang mana jawabannya kira-kira? B, Pak. B. Bagian Ya? B, Pak. Bagian B, Bagian Pak. B, Apa itu? Pak. B, Pak. Faktor kepedulian. Iya, oke. Berarti daya ingat, daya nalar anak-anakku sekalian sudah bisa ya. Jadi yang tidak termasuk di sini adalah faktor kepedulian ya. Karena kalau misalnya ini faktor kepedulian terjadi, maka ini tidak akan menyebabkan suatu pergaulan bebas. Oke, kita lanjut anak-anakku sekalian. Berikutnya materi kita adalah yaitu dampak pergaulan bebas. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan dampak daripada pergaulan bebas? Saya, Pak. Saya, Pak. Suci Rahmadani, Pak. Ya, Suci Ramadhani silakan. Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain yaitu seks bebas, 2. Ketergantungan obat atau narkoba, 3. Menurunnya tingkat kesehatan, 4. Merenggangnya hubungan keluarga, 5. Menurunnya prestasi, dan 6. Berdosa. Iya, baik dan terima kasih untuk Suci Ramadhani. Jadi itulah dampak daripada pergaulan bebas ya. Jadi beberapa dampak daripada pergaulan bebas yang sudah dijelaskan tadi atau sudah disebutkan oleh Suci Ramadhani, saya kira cukup jelas anak-anakku sekalian. Olehnya itu yang menjadi perhatian dari anak-anakku sekalian bahwa berdasarkan dengan dampak yang ditimbulkan itu, maka marilah kita bersama-sama untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas. Karena kita sudah tahu apa dampaknya, ya. Oke, kita lanjut tentang solusi menyelesaikan pergaulan bebas. Apa yang harus kita lakukan, anak-anakku sekalian, bagaimana solusinya, ya? Kalau misalnya sudah terjadi yang namanya pergaulan bebas, bagaimana kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memperbaiki cara pandang, ya. Artinya kita mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan, ya. Jadi kita harus memperbaiki cara pandang kita untuk bagaimana perjalanan-perjalanan yang akan kita lalui, yang kita akan lewati untuk kedepannya, ya. Jadi itu untuk memperbaiki cara pandang. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan pola hidup. Ya, jadi menjaga keseimbangan pola hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa remaja perlu belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, ya. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Saya mau bertanya di sini ya anakku sekalian, kira-kira yang mana dimaksud di sini mengisi waktu luang dengan kegiatan positif? Ya? Misalnya dengan belajar, mengaji, Ya, ya. dan
Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi yang dimaksud di sini perbuatan positif yang bisa kita lakukan dalam waktu-waktu luang. Tadi sudah kita dengar membantu orang tua, eh, kemudian belajar, kemudian mengaji. Nah, ini ada lagi kaitannya dengan apa yang dipelajari tadi di di pelajaran agama. Yaitu hal-hal yang bisa mengurangi daripada nilai puasa. Kaitannya di sini adalah perbuatan-perbuatan yang negatif, ya. Artinya menggunakan waktu luang ini dalam hal yang negatif. Dihubungkan lagi dengan tadi yang dijelaskan oleh Ibu Misma, ya. Juga dapat mengurangi nilai ibadah puasa, seperti mak gosip. Mak gosip itu bisa mengurangi nilai pahala puasa, juga termasuk perbuatan negatif, ya. Tapi kalau misalnya mengaji bisa menambah nilai puasa, ya, nilai ibadah puasa kita kalau mengaji. Membantu orang tua, juga termasuk, ya. Lanjut lagi, berikutnya adalah jujur pada diri sendiri, ya. Jujur pada diri sendiri. Artinya menyadari bahwa pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing. Sehingga jika itu terjadi, pergaulan bebas dapat dihindari, ya. Jadi kita harus jujur pada diri sendiri, ya. Selanjutnya adalah memperbaiki cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi dengan sesama teman sebaya, kepada orang tua, atau kepada saudara yang lebih tua dari kita, ya. Oke, saya kira itu. Selanjutnya adalah perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Nah, ini juga adalah merupakan solusi untuk menyelesaikan yang namanya pergaulan bebas, ya. Yaitu perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Seperti apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya yang lebih baik, ya. Kemudian tanamkan nilai agama, ya. Jadi nilai agama seperti berakhlak mulia, berakhlak baik sesama manusia. Nah, itu adalah termasuk daripada nilai agama dalam diri kita. Kemudian selanjutnya mengurangi menonton televisi. Nah, ini menonton televisi perlu digarisbawahi di sini adalah menonton televisi yang cenderung bernilai yang negatif, ya. Karena ini dapat memicu untuk kalau misalnya kita tidak batasi, hal ini dapat memicu untuk kita melakukan pergaulan bebas. Selanjutnya adalah banyak beraktivitas secara positif. Jadi banyak beraktivitas secara positif. Seperti tadi disebutkan oleh temannya, oleh Suci dan Muhammad Jupri, bahwa yang termasuk itu adalah melakukan aktivitas seperti membantu orang tua, ya. Kemudian mengaji, itu adalah termasuk perbuatan yang positif. Yang terakhir yang berikutnya adalah sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Ini yang perlu dilakukan, ini adalah mensosialisasikan apa bahayanya daripada pergaulan bebas. Ya, menjadi bahaya seperti tadi sudah disebutkan, sudah dijelaskan tentang dampak, ya, dampak daripada pergaulan bebas. Itu semua perlu disosialisasikan. Artinya perlu kita sampaikan kepada kalangan masyarakat, ya. Yang terakhir adalah menegakkan aturan hukum. Ya, menegakkan aturan hukum. Ini juga termasuk solusi. Kalau misalnya anak-anakku sekalian,
Ada yang melanggar, ada yang melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, berarti harus ditindak secara hukum, ya. Harus ditindak secara hukum. Kalau misalnya anak-anakku sekalian ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, misalnya ada mencuri, ya hukum harus ditegakkan, ya. Jangan dibiarkan, tetapi kita harus melakukan tindakan. Oke, inilah anak-anakku sekalian beberapa bentuk yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pergaulan bebas. Yang pertama adalah memperbaiki cara pandang, yang kedua menjaga keseimbangan pola hidup, yang ketiga jujur pada diri sendiri, yang keempat memperbaiki cara berkomunikasi, yang kelima perlunya remaja berpikir untuk masa depan, kemudian berikutnya tanamkan nilai agama, selanjutnya kurangi menonton televisi, kemudian banyak beraktivitas secara positif, kemudian sosialisasi bahaya pergaulan bebas, kemudian menegakkan aturan hukum. Oke, saya kira inilah tentang usaha-usaha yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pergaulan bebas, ya. Nah, sekarang saya berikan lagi bentuk soal refleksi, tolong diperhatikan. Bisa disiapkan alat tulisnya. Jadi tolong disiapkan alat tulisnya anakku sekalian. Nah, pertanyaannya adalah ini dalam bentuk soal menjerokan, ya. Dalam bentuk soal menjerokan. Nah, pertanyaannya, pasangkanlah pernyataan berikut dengan benar. Saya ulangi, pasangkanlah pernyataan berikut dengan benar sesuai dengan pilihan yang disediakan, ya. Jadi pasangkanlah pernyataan berikut sesuai dengan pilihan yang disediakan. Oke, sudah ditulis? Dengan benar apa, Pak? Ya, saya ulangi, pasangkanlah pernyataan berikut sesuai dengan pilihan yang benar, ya. Karena ini kan ada beberapa pilihan yang akan dipilih untuk memasangkan. Jadi dipasangkan sesuai dengan pasangannya, pernyataannya, ya. Sudah? Tulis. Salah satu bentuk perilaku menyimpang. Jadi yang pertama, pernyataan pertama. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang, yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan, biasa disebut titik-titik. Oke, jadi jangan dulu dijawab, ya, sebentar. Yang melanggar apa tadi, Pak? Yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.
norma agama maupun norma kesusilaan biasa disebut titik-titik ya. Jangan dulu jawab. Nah, ini pernyataan pertama ya. Diartikan apa, Pak? Saya ulangi. Saya ulangi ya. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas wajarnya dari tuntutan, aturan, syarat dan perasaan malu atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang. Yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan biasa disebut titik-titik. Oke, itu pernyataan pertama sudah? Pernyataan pertama? Sudah, Pak. Oke, pernyataan kedua. Interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain saya ulangi, interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain atau dengan kelompok biasa disebut titik-titik. Sudah? Iya, Pak. Oke. Berikutnya. Faktor kesenjangan, faktor kesenjangan, sudah? Sudah, Pak. Faktor kekurang pedulian, Sudah, Pak. dan faktor ketidakmengertian. Dan faktor ketidakpengertian adalah merupakan titik-titik. Sudah? Sudah, Pak. Iya, Pak. Adalah merupakan titik-titik. Oke, itu sudah pernyataan ketiga ya. Ya, Pak. Sekarang pernyataan yang terakhir. Memperbaiki cara pandang, memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, dan jujur pada diri sendiri adalah merupakan titik-titik. Sudah? Sudah, Pak. Saya ulangi ya. Memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, dan jujur pada diri sendiri adalah merupakan titik-titik. Nah, sekarang pasangannya. Jadi tolong dicarikan yang mana pasangannya yang benar ya. Pasangan yang nomor 1, pasangan jadi dikasih nomor di situ. Yang nomor 1, pengertian pergaulan. Nomor 2, faktor penyebab pergaulan bebas.
Nomor 3, pengertian pergaulan bebas. Nomor 4, solusi penyelesaian pergaulan bebas. Oke, sudah? Sudah, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang sesuai dengan pertanyaan tadi, petunjuk dari pertanyaan adalah mencarikan pasangannya. Silakan dicarikan pasangannya yang mana yang sesuai berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah ditulis, kemudian pilihannya yang akan dipasangkan. Jadi ini bentuk soalnya adalah menjodohkan ya. Kalau sudah selesai, ya bisa dibacakan. Selesai nih, Pak. Oke, silakan Suci. Nomor 1, apa tadi pernyataannya nomor 1? Ya, Kenapa, Pak? coba coba dibacakan tadi pernyataan yang pertama, kemudian pasangannya. Iya. Pernyataan pertama yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan lalu atau dapat juga diartikan perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan biasa disebut Ya, apa jawabannya? Apa pasangannya? Ya, pengertian pergaulan bebas, Pak. oke, itu pasangannya ya. Sekarang Jupri untuk pernyataan yang kedua, apa pasangannya Jupri untuk pasangan kedua, pernyataan kedua? Interaksi dilakukan oleh individu dengan individu yang lain atau dengan kelompok biasa disebut pengertian pergaulan. Oke. Kemudian siapa lagi yang pernyataan ketiga? Saya, Pak. Suci Rahmadani, Pak. Yang lain-lain lagi? Nur Hidayah mungkin, Nur Hidayah? Coba Nur Hidayah atau Fitri. Siapa selain Suci? Ini saya lihat ini hanya Jupri dengan Suci ini yang aktif dalam memberikan jawaban. Atau coba Suci, tidak apa-apa Suci. Pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga yaitu faktor kesenjangan, faktor kurang peduli, faktor kurang pengertian, dan faktor ketidakmengertian adalah merupakan faktor penyebab pergaulan bebas. Oke. Ya, satu lagi yang terakhir. Siapa yang bisa yang terakhir? Wah, Jupri. Oke, Jupri lagi. Memang ini bisa dipasangkan ini Jupri dengan Suci Ramadhani. Oke, silakan Jupri. Yang keempat, memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan pola hidup, dan jujur kepada diri sendiri adalah merupakan solusi penyelesaian pergaulan bebas. Oke, ya. Saya kira sudah cukup jelas anakku sekalian ya. Jadi seperti itulah juga nanti bentuk-bentuk daripada ulangan atau mid semesternya. Perlu dipahami anakku sekalian bahwa untuk pelaksanaan mid semester itu ada 10 nomor soal dengan bentuk dan model yang berbeda, ada 5 jenis.
Jadi 2 nomor pilihan ganda, kemudian 2 nomor pilihan ganda kompleks. Nah, pilihan ganda kompleks di sini anakku sekalian harus memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, itu namanya pilihan ganda kompleks. Kemudian ada menjodohkan. Nah, menjodohkan seperti tadi yang dikerjakan, mencarikan pasangannya yang sesuai. Jadi memasangkan pasangan yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah uraian singkat, ya. Jadi uraian singkat di situ hanya satu kata, ya, uraian singkat atau isi yang singkat. Kemudian yang terakhir adalah esai. Nah, esai ini yang panjang, ya, panjang jawabannya. Misalnya pengertian, jelaskan pengertian. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada soal uraian atau esai. Nah, salah satu lagi contoh, ya, supaya anak-anakku sekalian lebih bisa memahami tentang isi yang singkat, ya. Jadi isi yang singkat, saya bisa berikan satu contoh, tolong diperhatikan, karena ini adalah merupakan bentuk soal untuk ulangan tengah semesternya nanti, yaitu salah satunya adalah bentuk uraian singkat. Jadi misalnya saya carikan contohnya, ya, supaya bisa dipahami. Contoh soalnya untuk uraian singkat. Jadi uraian singkat itu satu saja kata, ya, satu tidak perlu diurai, tidak perlu dijelaskan. Contohnya yang bisa kita lihat, coba diperhatikan dan bisa ditulis-tulis juga. Salah satu bentuk perilaku, jadi bisa ditulis salah satu bentuk perilaku. Titik-titik yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan agak aturan. Salah satu bentuk perilaku titik-titik yang melewati batas sewajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Ya, jelas? Iya, Pak. Kira-kira jawabannya di situ apa kira-kira? Menyimpang, Iya, Pak. oke. Iya. Jadi itu adalah merupakan bentuk daripada isi yang singkat. Jadi saya ulangi lagi anakku sekalian, untuk persiapan ulangannya nanti ada 5 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda, kemudian yang kedua pilihan ganda kompleks, kemudian berikutnya adalah pilihan ganda kompleks, kemudian uraian isian singkat, kemudian esai atau uraian. Oke, saya kira seperti itu anakku sekalian, dan karena waktu juga yang membatasi kita sudah lewat 6 menit. Untuk pertemuan kita sampai di sini, dan untuk mengakhiri pembelajaran kita saya minta Suci Ramadhani untuk memimpin doa. Silakan Suci Ramadhani. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.